500.000 warga India dan warga Jepang itu akan mengalami pertukaran selama 5 tahun ke depan. Oh my god. Karena di Jepang tuh ada tempatnya loh buat ngerokok, tapi mereka merokok sembarangan, alhasil malah ikut ngajak duel nih guys. Aduh, ini udah cukup membuat kekacauan ya. Apakah program ini akan efektif ya? Halo guys, jadi kali ini aku lagi mix and match ceritanya gitu ya. Ini kan kaos Tokyo kan, terus aku mix dengan selendang ya. Karena tebak aku sekarang bakal bawain konten apa guys? Pasti kalian sudah menebak ya dari judul ya. Betul sekali ya, gelombang antara India Jepang ya guys ya. Oke, sebentar aku pakai dulu ya biar lebih menghayati ceritanya. Alright, gimana guys? Cala caya 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 cala caya 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 caya. Ya, ada jadi aca-aca kucuk-kucuk hotahe. Pasti kalian ini sudah dengar kan bahwa sebanyak 500.000 warga India dan warga Jepang itu akan mengalami pertukaran selama 5 tahun ke depan. Yes, betul sekali ya. Berita ini valid kok bahwa telah terjadi kesepakatan antara Perdana Menteri Jepang dan India pada pertemuan 20 Agustus 2025 lalu di Tokyo. Tapi sebelum itu, kalian harus mengenyampingkan branding India yang dinilai kurang higienis, kurang rapi, dan kurang tertata hanya karena sebuah konten saja. So, sebelum kalian banyak menjudge itu semua, kita lihat dulu nih fakta-fakta tersebut melalui video ini. Kenapa sih India bisa jadi negara pilihan Jepang? Let's check this out. Hajime Masho. Aku mau reaction guys. Kita lihat ya guys, antara India Jepang nih. Let's see. Curious, penasaran. Oh my god. Are you sure? Oh my god. Ini dari TikTok kaketaku.japan. Oh my god. Seriously? Oh my goodness. Lucu tapi kayak nggak expect gitu, kayak wow. Beda vibes gitu loh guys. Aneh, kurang cocok. Apalagi ceweknya nggak cocok banget menurutku ya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Coba tolong komentar di bawah. Reaction kedua. Hah? Speechless. I'm a freeze. Oh my god. Mereka lagi loh guys. Sebenarnya mereka suka banget deh budaya India. Keren. Soalnya di situ ada beberapa orang Indianya. Oke, menarik ya, menarik. Tapi kayak aneh gitu ya. Oke, next reaction ketiga. Again? Oh my god. Jadi dia revideo lagi gitu ya. Oh my god, aneh gitu loh vibesnya. Kayak nggak cocok menurutku. Namanya nggak cocok banget sih. Oh my god, gimana nih menurut kalian? Tolong komentar di bawah ya guys. Oke, next. Reaction keempat. Oh my god. Wih, di juara gitu ya. Oh gitu. Jadi tahta di hatinya sekarang bukan Indonesia lagi guys, India.
Indo itu dalam bahasa Jepang tuh India, guys. Reaction kelima. Agak kaget lihat berita ini, generasi yang bersih, imut, cantik gini harus berhadapan dengan perindavan parah. Parah banget ini kontennya, guys. Hate sekali gitu ya. Reaction ke-6. Ya, masing-masing netizen punya ini ya. Punya suaranya masing-masing. Sudut pandang pembuatan kontennya masing-masing. Oke. Jadi ini pedesaan di Jepang yang tadinya sunyi tapi jadi rame ya, guys. Ya mungkin sebuah tradisi lah ya. Oke. Lagi turun salju? Apa hujan? Next, reaction ke-6. Jadi aku nemu video-video ini di TikTok, guys. Oh my god, ini yang tadi ya, hampir sama ya. Oh gitu, point of view of Indonesian. Oh gitu. Punya keluarga bersama gitu ya. So sad. Cemburu parah kayaknya orang Indonesia nih. Oke, reaction ke-7. Lucu-lucu ya, kondisi Jepang saat ini setelah jam kerja gitu ya. Oke, banyak orang India. View-nya Jepang tapi orang-orangnya bukan Jepang gitu ya. Oke. Sudah mulai berhijrah ya beberapa orang India ke Jepang. Reaction terakhir 8. Demo di Jepang, tolak imigran India nih. Oh. Oke, ini video tolak imigran, guys. Indonesia juga kayak kurang terima gitu ya. Oh my god. Apa ini 17 Agustus ya videonya ya? Cuman karena isunya lagi hangat, sang kreator mencoba membuat seperti ini. Entahlah ya, harus ditelusuri lebih dalam lagi. Karena kelihatannya ini video bukan demo sih. Lebih ke Indonesia lagi 17 Agustus waktu itu sepertinya. Soalnya tadi di depan ada yang pakai baju daerah. Tapi videonya di bridging dengan video demo dengan tolak imigran. Wah, ini menyesatkan nih sepertinya ya. Oke, kita harus hati-hati juga ya guys ya dengan para kreator-kreator netizen. Mereka membuat video dengan asumsi mereka sendiri, dengan kreativitas mereka sendiri. Wow, ada yang entertain, ada yang information. Oke, kita lanjut bahas aja nih permasalahan gelombang imigran India di Jepang. Hajime Masho. Assalamualaikum minasang, welcome to Restida Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Mengapa Jepang menggandeng India itu sebagai pertukaran penduduk? Jadi ceritanya gini guys, India itu kan mereka penduduknya surplus ya, karena ada 1,4 miliar lebih penduduk dan menempati posisi pertama dengan penduduk terbanyak di dunia. Dan tentu saja mengalahkan Tiongkok ya menurut data terakhir. Sedangkan untuk posisi di Jepang, mereka itu butuh banget loh yang namanya penduduk nih. Butuh banyak SDM yang tentunya tidak sembarangan SDM dan memiliki kriteria tertentu. Nah, kenapa nih India itu bisa menjadi negara pilihan Jepang dengan pertukaran SDM yang cukup banyak ya? Apalagi ini berjangka 5 tahun ke depan. Jadi ada beberapa alasan guys. Yang pertama, karena negara India itu memiliki kualitas perguruan tinggi yang baik, khususnya di dalam pengembangan teknologi, sehingga dapat mencetak insan muda-mudi yang melek terhadap teknologi. Kalau kalian update berita nih, ternyata banyak banget loh CEO perusahaan raksasa seperti Google itu backgroundnya berkewarganegaraan India. Nih, dalam artikel ini tertuang ada 20 orang India yang menjadi CEO, mulai dari perusahaan Alphabet yang menjadi induk dari perusahaan Google sampai perusahaan Adobe. Bayangin loh guys, perusahaan Google itu sudah besar ya, tapi ternyata Google itu hanya menjadi anak perusahaan dari perusahaan Alphabet.
Nih aku bacain saja beberapa dari mereka ya. Ada Mr. Sundar Pichai jadi CEO Google, Mr. Satya Nadella jadi CEO Microsoft, Mr. Neil Mohan jadi CEO YouTube, Mr. Shantanu Narayan jadi CEO Adobe, Mr. Arvind Krishna jadi CEO IBM, and etc. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa banget cek website yang sudah aku cantumkan linknya di video ini ya guys. Alasan yang kedua, simple nih. Karena masalah populasi. Tadi kan aku sudah mention kalau India itu menjadi negara pertama dengan populasi penduduk yang begitu banyak di dunia. Selain mereka melek dengan teknologi pun, tentunya Jepang telah menargetkan pendirian perusahaannya itu pada target konsumen di India yang memang dinilai menjanjikan karena penduduknya yang banyak itu loh guys. Sejarah kerjasama India-Jepang. Tentunya guys, di balik pertukaran warga antara negara Jepang dan India akan menghasilkan buah yang baik dan bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, kalau kita flashback nih, kira-kira gimana nih sejarah kerjasama antara India dan Jepang? Kerjasama ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Hubungan manusia antara India dan Jepang itu sudah terjalin sejak abad ke-6 ketika ajaran Buddhisme diperkenalkan ke Jepang dari India. Salah satu tokoh penting adalah Bodhisena, seorang biksu asal India pada abad ke-8 yang menetap di Jepang dan berperan dalam penyebaran agama Buddha. Secara diplomatik, hubungan resmi kedua negara itu dimulai setelah Treaty of Peace between Japan and India yang ditandatangani pada 9 Juni 1952. Dilansir dari MOFA Jepang, perjanjian ini itu menjadi fondasi hubungan damai pasca Perang Dunia II dan membuka jalan bagi berbagai kerjasama bilateral termasuk di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Melihat data dan sejarah tersebut, jelas bahwa pertukaran penduduk India-Jepang bukanlah hal yang baru, melainkan kelanjutan dari hubungan panjang yang kini diformalkan dalam bentuk kerjasama modern. Kerjasama dalam pertukaran penduduk ini bukan hanya soal tenaga kerja. Program juga mencakup pertukaran pelajar, akademisi, penelitian bersama, hingga pengembangan bahasa Jepang di India. Gelombang protes masyarakat Jepang dan WNI di Jepang. For your information guys, meskipun data opini publik menunjukkan tren dukungan yang meningkat terhadap pertukaran penduduk India-Jepang, akan tetapi banyak gelombang aksi protes atas perlawanan penambahan imigran yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap masyarakatnya, termasuk WNI yang ada di Jepang. Kita tahu sendiri kan ya, kalau masyarakat Jepang itu sempat menjadi warga homogen pada era 90-an. Maka dari itu mereka tidak terbiasa nih dengan para imigran yang datang, apalagi hari-hari kebelakang ini Jepang cukup tidak kondusif ya dengan keberadaan orang asing. Itulah salah satunya yang membuat warga Jepang ini terganggu ya dan marah dan akhirnya demo. Bagaimana nih dengan WNI di Jepang? Oh jelas tentu ya guys ya. Ibarat kata tuh orang Indonesia banyak yang cemburu nih dengan warga India. Karena pemerintahannya itu approve banget untuk menjalin kerjasama secara strategis dalam pertukaran SDM. Apalagi dengan jumlah yang lumayan banyak dengan kurun waktu 5 tahun ke depan. But let's see, program ini tuh kira-kira akan bertahan, akan berhasil atau tidak selama 5 tahun ke depan. Karena ada beberapa warga negara India yang membuat ulah ya. Kalian lihat video ini. Karena di Jepang tuh ada tempatnya loh buat ngerokok, tapi mereka merokok sembarangan, alhasil malah ikut ngajak duel nih guys. Aduh, ini udah cukup membuat kekacauan ya. Apakah program ini akan efektif ya? Penyaluran 500.000 orang secara berangsur-angsur di setiap tahunnya itu bukanlah hal yang mudah.
untuk menyeleksi perkara SDM-nya lah, kepengurusan SDM saat tinggal di Jepang, pembekalannya, belum lagi untuk menghadapi aneka permasalahannya. Tentu Jepang harus siap nih dari sistem regulasi, keamanan, keterbukaan, dan penyaluran ilmu serta informasi kepada warga negara asing tersebut. Kedengarannya cukup complicated ya guys. Tapi aku selalu berharap nih bahwa gak apa-apa nih negara kita, negara Indonesia bukan menjadi pilihannya. Akan tetapi kita harus tunjukin kepada negara-negara lain khususnya Jepang kalau SDM kita itu unggul dalam berkarakter yang luhur dan penguasaan pengetahuan teknologinya. Hai arigatou gozaimasu yang telah menonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang ingin mengkritisi fenomena ini atau request boleh saja ya guys ya. Tolong tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share konten ini ya guys ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane. Chala caya 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 chala caya caya caya. Chala caya 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 chala caya caya caya.